Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurlisa dengan NIM 24002215. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu bab 8 dan sekarang saya akan menjelaskan bab ke-9 yang berjudul tentang persepsi kepemimpinan pendidikan yang bermutu tentang pengambilan keputusan. Baiklah, materi hari ini ada definisi pengambilan keputusan, hakikat pengambilan keputusan, teori pengambilan keputusan, kriteria pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan terkait dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama ada definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah soal yang karena sering kali menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan, tetapi pemimpin harus memilih di antara alternatif yang ada dan kemungkinan implementasi atau akibat suatu pengambilan keputusan tertentu. Yang kedua ada hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah. Pengungsian fakta Pengungsian fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan-tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan ada tiga teori, yaitu pertama, teori rasional komprehensif. Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin pula yang banyak diterima oleh kalangan nuansa ialah teori rasional komprehensif. Yang kedua ada teori intelek mental. Teori intelek mental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan seperti dalam teori rasional komprehensif. Yang ketiga ada teori pengamatan terpadu. Teori pengamatan terpadu juga memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan yang berbeda-beda. Yang keempat ada kriteria pengambilan keputusan. Suatu keputusan dapat dilakukan pengambilan keputusan menurut konsepsi Anderson harus memenuhi nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku para pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama nilai-nilai politik, yang kedua nilai-nilai organisasi, yang ketiga nilai-nilai pribadi, keempat ada nilai-nilai kebijakan, dan yang terakhir kelima nilai-nilai ideologis. Yang kelima ada dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, pengambilan keputusan rasional, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, dan pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Yang keenam ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan terkait dalam pengambilan keputusan, yaitu ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu satu, kecenderungan dalam memfokuskan perhatian adalah segala yang menggambarkan preferensi ke arah mana seorang lebih suka memfokuskan perhatian. Yang kedua, ada bagaimana cara seseorang memperoleh informasi adalah skala yang menggambarkan preferensi terhadap dua cara yang berbeda perihal bagaimana Anda memperoleh, merasakan, dan mencoba memahami suatu atau informasi. Yang ketiga ada bagaimana seseorang bersikap terhadap dunia luar adalah skala yang menggambarkan preferensi bagaimana seseorang di dalam hidup ini menghadapi dunia luar, dan perkataan lain bagaimana ia menangani atau mengambil sikap terhadapnya. Yang ketujuh dan yang terakhir ada langkah-langkah pengambilan keputusan, yaitu ada 7 langkah-langkah. Yang pertama ada mengetahui hakikat daripada masalah, yang kedua masalah yang dihadapi, yang ketiga mengumpulkan fakta dan data yang relevan, yang keempat ada mengelola fakta dan data, kelima ada menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh, yang keenam ada memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang, dan yang terakhir yang ketujuh memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan, menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil.
Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu kepemimpinan pendidikan yang bermutu memandang pengambilan keputusan sebagai proses strategis dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Kepemimpinan pendidikan yang bermutu memiliki persepsi yang positif tentang pengambilan keputusan, yaitu dengan membuat keputusan yang tepat, strategis, dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan di materi bab ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.